Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidi. Saya dari MAN Pekalongan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Malang tahun 2023. Nomor peserta 9850920092087, NIM PPG 223040720039. Hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023 saya akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Gerak berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Absensi dulu. Anggia Elok, Bunga Ersa, Dian Sena, Distiana, Gadiswika, Himatul Aulia, Iza Magfirah, Tubasiroh Usfatin. Oke, sebelum kita mempelajari bab hari ini, kita membagi materi sebelumnya, yaitu tentang perpangkatan. Ada yang masih ingat tentang definisi perpangkatan? Saya Pak. Ya, Fi, perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Ya, perkalian berulang. Misalkan ada perkalian berulang, misalkan 3 pangkat 2 artinya apa? 3 kali 3. Perkalian berulang, ya berulangnya sebanyak 2 kali. Atau 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Itu perpangkatan. Nanti terus ada yang masih ingat tentang barisan aritmetika? Ya, pertemuan sebelumnya. Mana Iwan? Barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai pola tertentu dengan suku-suku yang berdekatan, selisihnya tetap sama. Ya, selisihnya tetap sama. Seperti kan ada suatu barisan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Ini selisihnya gimana? 4 ke 7 berapa? 3. Ada 3. 7 ke 10? 3. 10 ke 13? 3. Selisihnya adalah sama, yaitu 3. Sekarang kita akan membahas tentang barisan geometri. Kita lihat manfaatnya.
Manusia dapat membagi waktu 2 hari ke depan ke 1 hari ke belakang. Manusia dapat menentukan apakah tahun ini akan ada tindakan saat melalui barisan geometri. Kita dapat mengetahui pertambahan penduduk setiap tahunnya menggunakan barisan geometri. Jika mula-mula terdapat sejumlah bakteri, dapatkah kita memprediksi jumlah bakteri dalam selang waktu tertentu? Apakah pertumbuhan bakteri mengikuti suatu persamaan matematika sederhana? Ya, tentunya kita dapat melihat pertanyaan tersebut berkaitan dengan menggunakan konsep barisan dan daerah geometri. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dipadukan dengan TIPEC. TIPEC itu berarti berpadu dengan teknologi. Dengan model pembelajaran problem based learning berbantuan media aplikasi PowerPoint, Google Sheet, dan Google Form, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan geometri dengan rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan gotong royong, percaya diri, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi berbasis 4C. Ini pembelajaran abad 21 itu 4C. Yang pertama communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation, serta berliterasi dengan baik. Dan pertemuan ini nanti ada 3 penilaian yang akan saya nilai. Yang pertama profil Pancasila, nanti saya share linknya. Yang kedua tentang sumatif atau asesmen ya, nanti kalian mengerjakan secara individu. Dan yang ketiga adalah mengerjakan secara kelompok. Seperti biasa nanti bentuk kelompok mengerjakan RKPD. Nanti saya akan bagikan RKPD. Secara umum suatu barisan dikatakan bahwa U1 artinya apa ya? Suku pertama, U2, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N. Maksudnya suku ke N itu kita tidak tahu sampai suku berapa. Disebut barisan geometri jika U2 dibagi U1 akan sama dengan U3 dibagi U2 akan sama dengan U4 dibagi U3, dan seterusnya sampai UN dibagi UN kurangi 1 sama dengan konstanta. Konstanta dalam hal ini disebut rasio. Seperti tadi nih, U2 dibagi U1 84 dibagi 42 berapa? 2. Nanti 168 dibagi 84 2. Ini 2 ini namanya rasio. Kita lihat ternyata ketika di sebelahnya itu misalkan ini U1 sama dengan A, U2 nya itu sama dengan A kali R, pertama kali rasio, U3 sama dengan A kali rasio pangkat 2, dan seterusnya. Ternyata rumus barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Kita lihat contoh di bawah. Tentukan suku ke-7 dari barisan geometri 9, 3, 1, 1/3, dan seterusnya. Kita lihat solusinya. Diketahui bahwa A sama dengan 9, R-nya berapa berarti? R-nya sepertiga dari mana? R-nya sepertiga dari mana ini? U2 dibagi U1. U2-nya berapa? 3. U1-nya 9 sama dengan, ya ini disederhanakan 1/3. R-nya adalah sepertiga. Yang ditanyakan adalah suku ke-7, berarti U7 sama dengan, kita lihat rumus dari UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti A dikali R pangkat N-nya berapa N-nya? 7 kurangi 1 sama dengan A-nya suku pertamanya 9 kali rasionya 1/3 dipangkatkan 6. Misal cerita ya, hasil produksi kerajinan limbah seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri.
Produksi pada bulan pertama adalah 150 unit kerajinan dan pada bulan keempat sebanyak 4050 kerajinan. Berapakah banyaknya kerajinan yang diproduksi pada bulan kelima? Berarti mencari apa? U5. Ya, kita lihat solusinya. Diketahui produksi kerajinan bulan pertama atau A sama dengan 150. Terus pada bulan keempat U4 sama dengan 4050. Yang ditanyakan tadi jumlah produksi kerajinan pada bulan kelima atau U5. Di soal kerajinan limbah membentuk barisan geometri. Kita lihat pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang diantara suku-suku yang berdekatan atau berurutan mempunyai perbandingan atau rasio yang konstan atau tetap. Nih, rasionya sama-sama 2. Nih, suku yang berdekatan. Suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga dan seterusnya. Maka kita lihat karena yang diketahui adalah U4 tadi sama U1, kita bandingkan U4 dibagi U1 sama dengan 4050 tadi U4-nya. Lalu U1-nya 150. U4 kita jadikan persamaan tadi di rumus barisan geometri, rumusnya apa ya? UN sama dengan A R pangkat N kurangi 1. Sekarang kalau mencari U4 berarti gimana? A kali R pangkat 4 min 1 ya, atau A kali R pangkat 3, berarti berkurang 1 ini setiap ini. Terus U1 kan A. Nah kita bandingkan U4 dibagi U1 sama dengan U4 masuk ini A kali R pangkat 3 per U1 nya suku pertama A sama dengan 4050 dibagi 150, ternyata 27. Ini A R pangkat 3 per A. Nah A-nya kan hilang, habis A dibagi A kan 1, tinggal R pangkat 3 sama dengan 27. Karena R pangkat 3 pangkat 3 nya pindah ruas, maka R nya sama dengan akar 27 pangkat 3. R nya adalah 3. Karena R-nya sama dengan 3, maka kita masukkan atau substitusikan ke dalam rumus barisan geometri. Tadi rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1. Maka U5-nya A kali R pangkat 5 kurangi 1 berapa? 4 ya. Sama dengan A-nya 150 kali, tadi rasionya 3, pangkat 4 sama dengan 150 kali 81. Dihasilkan adalah 12.150 unit produksi. Maka pada bulan kelima pengrajin menghasilkan 12.150 unit produksi kerajinan limbah. Silakan untuk memperdalam tentang barisan geometri, simak video pembelajaran ini. Farid mulai membuka kedai ini di Pusat Kota Subang pada tahun 2020. Kedai milik Pak Farid buka dari pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam dan ramai sekali pembeli. Tahun 2021, Pak Farid membuka cabang kedai ini di Bandung dan Karawang. Tahun 2022, Pak Farid kembali membuka cabang kedai ini di Purwakarta, Cikampek, Indramayu, dan Cirebon. Pak Farid memiliki cita-cita memiliki cabang kedai ini di seluruh kota Indonesia, sehingga setiap tahunnya Pak Farid membuka cabang kedai ini 2 kali lipat dari jumlah kedai ini tahun sebelumnya. Wah, berapa banyak ya cabang kedai ini yang Pak Farid buka tahun 2029? Jadi pada tahun 2021 Pak Farid membuka kedainya berapa cabang? 2021? Satu apa dua? Dua ya. Lalu tahun berikutnya 2022 sebanyak 4. Berarti ada pertumbuhan sebanyak 2 kali lipat. Karena tadi setiap tahun akan bertambah sebanyak 2 kali lipat. Sekarang pertanyaannya, pada tahun 2029 kedai Pak Farid itu jumlahnya berapa cabang? Kalau 2021 ini sebagai U1, maka 2029 kira-kira menjadi suku keberapa?
Cukup 9? 2021 1, 2022 3, 2024 5 sampai 2029 berarti 9 ya? Nah, berarti U9 rumusnya A, R pangkat 9 kurang 1 berapa? Nah, A-nya? R-nya? 4. R-nya berapa R-nya? R dulu kita cari. Berarti 4 bagi 2 ya, berapa? 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 8 berapa ya? 2 kali 2 sebanyak 8 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 12 kali 2 32 kali 2 64 kali 2 128 128 kali 2 256 dikalikan 2 lagi berapa? 512. Jadi pada tahun 2029 gede Pak Farid sebanyak 512. Ingat ya kelompok kemarin pertemuan sebelumnya pada barisan aritmetika, silakan untuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Mejanya dicatat dengan rapi. Nanti saya akan bagikan seperti biasa LKPD. Kamu berdiskusi dengan kelompoknya, lalu kerjakan bersama-sama. Siap ya? Ya, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. mati gue. Bakso mana ini? Sudah selesai ya? Ya silakan presentasi untuk nomor 1. Nomornya siapa? 2. Kalau ingin kita. 3. Ya, Rafi, silakan ke depan. Silakan semuanya disimak jawaban dari kelompoknya Rafi. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Salman Al-Farisi, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan persamaan yang pertama. Pada permasalahan 1, organisir masalah. Baca dan cermati permasalahan berikut ini. Sebuah bakteri jenis tertentu diketahui berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi beberapa bagian.
Suatu penelitian mulai pengamatan terhadap sejumlah bakteri tersebut pada pukul 7 WIB. Setiap jam bakteri-bakteri tersebut terus membelah hingga pada pukul 10 WIB. Banyaknya bakteri adalah 162. Jika pada pukul 14.00 WIB banyaknya bakteri adalah 13.122, maka tentukan banyak bakteri pada pukul 18.00 WIB. Soal yang pertama, apa yang diketahui pada masalah? Yang diketahui yaitu bakteri membelah pada pukul 7 sampai pukul 10 atau selama 3 jam sama dengan 162. Jadi suku ketiganya sama dengan 162. Pada pukul 7 sampai pukul 14.00 atau selama 7 jam sama dengan 13.122 atau suku ke-7 sama dengan 13.122. Soal yang kedua, apa yang ditanyakan pada masalah? Yang ditanyakan adalah banyak bakteri pada pukul 18.00 atau yaitu yang pertama menghimpun apa yang diketahui dan ditanyakan dalam permasalahan. Yang kedua, membuat persamaan dari hal-hal yang diketahui. Dan yang ketiga, dari persamaan kita dapat mencari nilai A dan nilai R. Yang keempat, mencari suku ke N. Jawabannya adalah suku ketiga sama dengan 162 dimasukkan ke rumus sama dengan A kali R pangkat 2 sama dengan 162. Dan suku ke-7 sama dengan 13.122 dimasukkan ke rumus A dikali R pangkat 6 sama dengan 13.122. Maka suku ke-7 dibagi suku ke-3 sama dengan A dikali R pangkat 6 dibagi A dikali R pangkat 2. Pangkat 2, siapa yang mau maju? Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Mazhar Bair dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan 2. Andri membeli sepeda motor baru yaitu Honda Vario 150 dengan harga 22 juta rupiah. Setelah dipakai 3 tahun, Andri berencana untuk menjual motor tersebut dikarenakan ingin mengganti dengan yang baru. Setelah dihitung, ternyata nilai jual setiap tahunnya menjadi 4/5 kali dari harga baru. Berapakah nilai jual motor Vario 150 tersebut setelah 3 tahun pemakaian? Diketahui harga baru adalah suku pertama yaitu U1 sama dengan A sebesar 22 juta rupiah. Rasio R yaitu sama dengan 4/5. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai jual setelah 3 tahun pemakaian. Berarti yang dicari adalah suku keempat yaitu U4. Penyelesaian suku ke N atau UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Suku keempat sama dengan A kali R pangkat 3 sama dengan 22 juta rupiah kali 4/5 pangkat 3 sama dengan 22 juta rupiah kali 64/125. Jadi nilai jual motor Honda Vario 150 setelah 3 tahun sebesar 11.264.000 rupiah. Kesimpulan, jadi nilai jual kendaraan tersebut akan mengalami penurunan sebesar 4/5 kali dari harga tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pada permasalahan 3. Ya, Pak. Johan, silakan maju permasalahan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang permasalahan ketiga. Dengan soal, di suatu lahan pertanian berkembang suatu hama baru. Pada saat itu petani menemukan satu hama pada tumbuhan. Pada hari kedua pengamatan terdapat 3 hama.
hari ketiga mencapai 9 ekor. Untuk membasmi hama dengan obat pembasmi hama, harus mengetahui laju pertumbuhan hama supaya dapat melakukan penyampuran komposisi yang pas. Obat pembasmi hama yang dibutuhkan masih dalam pemesanan. Jika obat tersebut datang dalam waktu 10 hari dari pemesanan dan pemesanan dilakukan pada hari kelima setelah ditemukannya hama, maka bantulah petani menemukan jumlah hama yang terdapat pada hari ke-15. Langkah pertama, mengumpulkan informasi. Pada hari berapakah petani akan membasmi hama dengan obat pembasmi hama? Pada hari ke-15. Barisan dari permasalahan di atas adalah U15 sama dengan A kali R 15 min 1 atau A kali R pangkat 14. Langkah kedua, menjelaskan pengertian barisan geometri. Suku keempat adalah U4 sama dengan A kali R pangkat 3. Suku kelima adalah U5 sama dengan A kali R pangkat 4. Dalam menentukan suku keempat dan suku kelima dari barisan, harus diketahui tata urutan suku barisan itu. Dalam hal ini, suatu bilangan yang tetap dikalikan agar didapat bilangan di depannya. Bilangan tetap itu disebut pembanding atau rasio, dilambangkan dengan R, di mana rasio dapat bernilai positif atau negatif. Rasio untuk barisan bilangan di atas adalah 3/1 atau 3. Barisan bilangan yang memiliki ciri atau sifat seperti yang dipaparkan di atas disebut sebagai barisan geometri. Berdasarkan identifikasi sifat atau ciri khas barisan geometri, apakah barisan geometri itu? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang suku-suku berdekatan memiliki rasio yang sama. Langkah ketiga, menentukan rumus dan suku ke N barisan geometri. Pada hari pertama, suku ke-1 atau A, jumlah hama hari pertama adalah 1 dengan barisan geometri 1 kali 3 pangkat 0 dengan pola barisan A. Pada hari kedua, sama dengan suku kedua, jumlah hama hari kedua adalah 3 dengan barisan geometri 1 kali 3 pangkat 1 dengan pola barisan A kali R. Hari ketiga sama dengan suku ketiga, jumlah hama hari ketiga adalah 9 dengan barisan geometri 1 kali 3 pangkat 2 dengan pola barisan A kali R pangkat 2. Hari keempat adalah suku keempat dengan jumlah hama hari keempat adalah 27 dengan barisan geometri 1 kali 3 pangkat 3 dengan pola bilangan A kali R pangkat 3. Hari kelima, U5 dengan jumlah hama hari kelima adalah 81 dengan barisan geometri 1 kali 3 pangkat 4 dengan pola barisan A kali R pangkat 4. Hari ke-6 ada suku ke-6 dengan jumlah hama hari ke-6 adalah 243 dengan barisan geometri 1 kali 3 pangkat 5 dengan pola barisan A kali R pangkat 5. Lihat ya, ketika membaca UN, rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jangan UN sama dengan A kali R N-1. Ya beda ya, ada pangkatnya. Atau U8 misalkan A kali R pangkat 7. Ini sudah 3 masalah sudah dibahas solusi permasalahannya semuanya. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak dari 3 masalah tersebut yang sudah dijelaskan oleh tiap kelompok tadi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, sekarang kita yang pertama, kalau dalam suatu permasalahan yang melibatkan barisan geometri, biasanya adalah bentuknya soal cerita. Yang pertama adalah kamu cek kembali tentang masalah yang diketahui, itu pertama yang jelas. Yang kedua adalah yang ditanyakan. Setelah itu kamu cari solusinya adalah misalkan disuruh mencari rasio, maka masukkan ke dalam rumus tadi R sama dengan UN per UN pangkat min 1. Atau disuruh mencari suku pertama dan rasio seperti yang tadi di solusi nomor 2,
itu, atau nomor 3 juga ya. Misalkan U7 dibagi U3, U7-nya A kali R pangkat 6 per U3-nya A kali R pangkat 2 dan seterusnya. Nanti didapat solusi permasalahan itu. Setelah ini silakan kerjakan pribadi. Saya kirim link Google Form di grup kelas. Silakan kerjakan, ada 5 soal. Bentuknya pilihan ganda. Silakan kerjakan secara individu ya. Kita kirim. Tak lewatin deh. Barisan bilangan pertengahatan Soalnya tadi begini tanya yang tadi terus Tadi barisan geometri pengertiannya apa ya? Barisan bilangan yang apa? Barisan bilangan yang suku-suku berdekatan memiliki rasio sama. Ya. Suku-suku yang berdekatan memiliki rasio atau perbandingan yang sama. Nah, rumusnya apa? U kali R pangkat yaitu pembelajaran ini tentang barisan geometri. Nanti saya berikan PR, saya kasihkan di grup WA ya. Kayaknya ada 5 soal Korea, silakan dikerjakan. Boleh berdiskusi dengan temannya di rumah, kerja kelompok. Terus untuk materi berikutnya nanti akan kita bahas mengenai deret geometri. Nah, hari ini kita bahas barisan. Pertemuan berikutnya adalah deret geometri. Seperti kemarin pertemuan sebelumnya tentang aritmetika, kalau dalam deret nanti ada tandanya plus atau min ya, itu yang membedakan antara barisan dan deret. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin. Ya, berdoa mulai. Ya, terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita hari pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.